Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya Anita Ratudugu, mahasiswa Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi semester 6. Saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan atau yang biasa kita sebut dengan PPh. Tanpa perpanjang waktu, langsung saja kita masuk dalam penjelasan. Pajak penghasilan atau yang biasa kita sebut dengan PPh. Apa sih itu pajak penghasilan dan bagaimana cara untuk perhitungan pajak penghasilan? Pajak, kita semua pasti tahu apa itu pajak. Nah, salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh setiap warga negara adalah pajak penghasilan atau PPh. Oleh karena itu, perhitungan pajak penghasilan menjadi sangat penting diketahui, terutama untuk kita yang mempunyai penghasilan. Pajak penghasilan dibebankan kepada seseorang yang sudah memiliki penghasilan yang diatur dalam undang-undang tentang pajak, yang dimana disebutkan bahwa yang terkena pajak PPh adalah semua bentuk penghasilan termasuk upah, gaji, tunjangan, honorium, atau pembayaran lain yang berhubungan dengan jasa, kegiatan, jabatan, atau pekerjaan. Bagaimana sih cara penghitungan pajak penghasilan? Pengetahuan tentang cara perhitungan pajak penghasilan ini sangat berguna bagi wajib pajak dalam proses pelaporan pajak. Perhitungan pajak penghasilan sendiri dihitung berdasarkan besaran upah yang diterima, yang mana semakin besar upah, maka semakin tinggi pula pajak yang dikenakan. Nah, untuk perhitungan pajak penghasilan ini sendiri terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama kita menghitung dulu penghasilan bersihnya. Nah, setelah dapatkan penghasilan bersih, barulah kita hitung PTKP-nya. PTKP ini yaitu penghasilan tidak kena pajak. Kemudian setelah kita mendapatkan PTKP-nya, kita akan menghitung PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, setelah kita dapat PKP ini, barulah kita bisa menghitung pajak penghasilannya. Dan untuk memperjelas kita mengerti tentang perhitungan pajak penghasilan ini, langsung saja kita masuk pada simulasi perhitungan pajak penghasilan. Di sini Tuan Aditya merupakan seorang kepala keluarga dengan satu anak. Tuan Aditya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Penghasilan bruto atau penghasilan kotor yang terdiri dari gaji tunjangan dan pembayaran lain adalah senilai 100 juta. Tuan Aditya membayar iuran, pensiun, dan tunjangan hari tua senilai 2 juta. Bagaimana perhitungannya? Kita masuk pada tahap yang pertama. Hitung penghasilan bersihnya. Nah, untuk cara menghitung penghasilan bersihnya di sini yaitu dengan penghasilan bruto yang ada kita kurangi dengan beban tanggungan. Nah, penghasilan brutonya tadi itu kan 100 juta. Kemudian dikurangi dengan 2 juta, maka akan didapat penghasilan bersih senilai 98 juta rupiah. Nah, setelah dapat 98 juta yang penghasilan bersih ini, perlulah kita bisa mencari PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk mencari penghasilan tidak kena pajak ini dengan cara tarif yang dikenakan untuk wajib pajak orang pribadi ditambah dengan tanggungan-tanggungan yang ada, sehingga di situ 54 juta ditambah 4.500 ditambah 4.500 lagi, maka akan didapatkan 63 juta rupiah. Nah, setelah didapat PTKP-nya ini, barulah kita mencari yang namanya PKP. PKP ini didapat dengan cara penghasilan bersih yang sudah didapatkan tadi dikurangi dengan PTKP. Jadi 98 juta dikurangi 63 juta sama dengan 35 juta. Nah, setelah kita mendapatkan PKP-nya ini yang 35 juta, barulah kita bisa menghitung pajak penghasilannya dengan cara PKP yang sudah didapatkan dikalikan dengan persentase PPh. Nah, persentase PPh ini terdiri dari beberapa persentase, yaitu yang pertama untuk PKP yang di bawah 60 juta itu dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Kemudian untuk PKP 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Untuk PKP antara 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif
25%. Kemudian untuk PKP di atas antara 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif 30%. Dan yang terakhir yaitu PKP di atas 5 miliar dikenakan tarif 35%. Nah, karena di sini PKP dari Tuan Aditya adalah 35 juta, maka akan dikenakan tarif 5%, sehingga 35 juta dikali 5% sama dengan 1.750.000. Nah, demikian cara penghitungan pajak penghasilan yang dapat saya bagikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dan shalom.